Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kami dari kelompok 8 mata kuliah Tafsir 2 akan menjelaskan sedikit tentang jurnal yang telah kami buat dengan judul Pendidikan Jasmani dalam Perspektif Al-Quran. Kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama saya Ina Marlina, yang kedua Ilma Fitriani, yang ketiga Muhammad Ramdan, dan yang keempat Nisa Siti Hamidah. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam, manusia diciptakan dengan 2 unsur, yaitu fisik dan non-fisik, jasmani dan rohani. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipisahkan, dan memiliki hubungan yang sangat erat satu dengan yang lainnya. Dengan adanya pengaruh di dalam fungsi masing-masingnya, Allah menciptakan 2 unsur ini karena adanya pencapaian tujuan selama di dunia dengan fungsi dan tugasnya. Pendidikan jasmani dalam Al-Quran ada yang disebutkan dengan tubuh atau jasadun. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Di sini saya bisa bicara. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Ilma Fitriani. Saya dari kelompok 8 yang berjudul Pendidikan Jasmani. Pada pembahasan kelompok kami, di sini kami menjelaskan tentang Quran Surat Al-Baqarah ayat 247, Quran Surat Hud ayat 52, dan juga Quran Surat Al-Anfal ayat 60. Lalu bagaimana keterlibatan makna ketika surat tersebut dalam pendidikan jasmani? Sebelum melanjut kepada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat Al-Baqarah ayat 247. Maksudnya di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 247. Nah, surat Al-Baqarah di dalam Al-Quran yaitu surat yang diurutkan kedua setelah surat Al-Fatihah. Surat Al-Baqarah terdiri dari 386 ayat, dan dalam surat Al-Baqarah itu ada 2 juz. Sini saya akan menjelaskan mengenai surat Al-Baqarah ayat 247. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu surat Al-Baqarah itu tersendiri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Qalu anna yakunu lahu mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillah. Alhamdulillah, sini saya sudah membacakan surat Al-Baqarah ayat 247. Nah, dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ini berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa dalam ayat ini atau dalam surat Al-Baqarah ayat 247 ini terdapat nilai-nilai pendidikan jasmani yang meliputi pendidikan olahraga, pendidikan kebersihan, dan juga pendidikan kesehatan, di mana dalam Islam pun dijelaskan
kita sebagai orang Islam harus menjaga kebersihan, karena kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Dan pendidikan kesehatan, kita juga harus menjaga kesehatan kita, baik kesehatan jasmani, kesehatan rohani, karena itu sangat penting bagi diri kita. Apabila kita tidak menjaga kesehatan kita, maka kita tidak mensyukuri apa yang Allah berikan. Allah menitipkan raga kita, menitipkan badan kita itu untuk dijaga semaksimal mungkin, semampu kita, agar raga dan jiwa kita itu selalu sehat, selalu senang. Jadi kita tidak boleh raga kita dan jiwa kita itu sakit, karena Allah tidak suka akan hal itu. Jadi berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 27 ini, kita harus menjaga kebersihan kita dan juga pendidikan kesehatan kita, karena pendidikan jasmani ini sangat penting bagi diri kita dan juga bagi kehidupan kita. Dan hanya itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila banyak salahnya. Oh iya, mohon maaf jika banyak suara-suara yang mengganggu karena banyak kendaraan yang lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memaparkan surat yang kedua, yaitu dalam surat Hud ayat 52 yang menjadi landasan pembahasan di dalam pendidikan jasmani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum. Yang artinya, mohonlah ampun kepada Tuhanmu terhadap dosa-dosa yang telah lalu. Tsumma tubu ilaih. Yang artinya, lalu taubatlah kepadanya terhadap dosa-dosa yang akan datang dengan taubat nasuha dan inabah kepada Allah, karena jika kamu melakukan itu, yursilis sama alaikum mudrara, yang artinya niscaya ia akan menurunkan hujan yang deras yang menghasilkan kebaikan di dalamnya. Wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum, yang artinya dan dia menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu. Wala tatallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling dari Rabbmu dengan berbuat dosa, dengan menolak beriman kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya nama saya Muhammad Ramdan. Dimana pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jurnal kelompok kami, yaitu kelompok 8 yang bertema pendidikan jasmani, di mana pada kesempatan ini saya akan mentafsirkan mengenai surat Al-Anfal ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum akharina min dunihim la ta'lamunahumullah ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffi ilaikum wa antum la tudlamun. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah, musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian dapatkan pada jalan Allah, niscaya akan dibalasi dengan cukup kepada kalian dan kalian tidak akan dianiaya.
Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman yang pada saat itu akan berperang menghadapi kaum musyrikin, di mana Allah menyuruh mereka untuk mempersiapkan peralatan-peralatan perang. Di antaranya yaitu berupa kekuatan kuda untuk berperang. Dan di antara kekuatan berperang pada masa Nabi Muhammad SAW yaitu di antaranya dengan persiapkannya kekuatan pada pasukan berkuda dan pasukan memanah. Seperti yang disebutkan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin ala innal quwwatur ramya ala innal quwwatum ramya. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Ingatlah sesungguhnya kekuatan itu terletak pada pasukan pemenang. Setelah persiapan tadi seperti pasukan pemenang sudah siap dengan persiapan yang maksimal, kemudian pasukan kuda juga sudah persiapan maksimal, sehingga dengan persiapan itulah musuh-musuh Allah yang tadinya akan menyerang akan menjadi gentar, sebagaimana ditunjukkan pada ayat selanjutnya, turhibuna bihi adullahi wa aduwakum. Yang dengan persiapan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian. Jadi persiapkanlah sesuatu itu dengan semaksimal mungkin. Nah, selain makna yang tadi disampaikan, ayat ini juga mengunggah sikap aktif kaum muslimin dalam berjuang di jalan Allah. Tidak boleh bersikap pasif, yaitu hanya menunggu saja sampai ada serangan musuh. Tetapi sebaliknya, kaum muslimin itu harus selalu siap siaga mempersiapkan kemungkinan yang akan terjadi, sehingga dengan kesiapsiagaan kaum muslimin ini akan membuat musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah akan gentar untuk menyerang. Bahkan sebagian ulama menyebutkan segala kekuatan itu bisa bermakna kepandaian atau ilmu, keterampilan atau skill, bahkan kekuatan fisik serta berbagai persenjataan dan perlengkapan lainnya yang dapat mengalahkan pasukan-pasukan musuh Islam. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari ayat ini yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mempersiapkan kekuatan apa saja, di antaranya yang diperintahkan yaitu mempersiapkan kuda-kuda mereka, pasukan kuda mereka dan pasukan pemanah mereka. Dan jika kita kaitkan dengan pendidikan jasmani, seperti tadi juga dijelaskan, salah satu yang dipersiapkan yaitu kekuatan fisik. Karena jika kekuatan fisik kita lemah, sehingga musuh bisa gampang untuk melumpuhkan kita. Tapi jika fisik kita kuat dan juga ditambah dengan dilatih tadi berkuda, kemudian memanah, sehingga musuh pun akan gentar untuk menghadapi kita. Kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.